Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma wassalli wassalim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibul karim. Shaimin wassaimat rahimakumullah. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, sidang salat isya dan salat sunnah tarawih rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama tentu mari kita sama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, yang begitu banyak, yang tiada terhingga. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah karuniai kita kesehatan fisik kita, jasad kita. Terlebih kita bersyukur Allah sehatkan rohani kita. Hari ini bisa jadi di antara kita atau keluarga kita, saudara-saudara kita, Allah uji kesehatannya. Fisiknya Allah berikan sakit, namun karena ruhaninya sehat, ringan langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Namun berapa banyak yang hari ini Allah sehatkan jasadnya, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, yang Allah sehatkan fisiknya, tetapi karena ruhaninya sakit, berat langkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah hadirkan putra-putri yang soleh dan solehah di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah mengabulkan doa-doa kita. Jauh sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Bahkan memasuki bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah amaliah-amaliah ibadah kami di bulan Rajab, amaliah-amaliah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Memasuki Sya'ban demikian, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah amaliah-amaliah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Salafus saleh, para ulama, para tabi'in, jauh sebelum memasuki Rajab bahkan mereka tidak pernah meninggalkan Ramadan. 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, mereka berdoa, bermunajat kehadirat Allah agar kiranya Allah sampaikan usianya kepada bulan Ramadan. Selepas Ramadan tidak pernah meninggalkan Ramadan. Mereka senantiasa berdoa, ya Allah,
amaliah-amaliah Ramadan kami semoga Engkau terima sebagai amaliah ibadah pemberat amal soleh kami. Begitu seterusnya sehingga lekat dengan Ramadan. Malam hari ini saya sebetulnya diberikan tema tentang fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar. Fadilah Ramadan, fadilah Lailatul Qadar itu melekat. Maka dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kamu sekalian Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Ibtaradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk saum di dalamnya, maksudnya di bulan Ramadan. Tubtahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rasulullah mengingatkan dengan hadis ini. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, telah datang kepada kamu sekalian Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh orang-orang mukmin, dinanti-nantikan oleh salafus saleh, dinanti-nantikan oleh para sahabat. Bahkan dalam suatu ketika para sahabat melihat keutamaan Ramadan, mereka berharap bahwa seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Meskipun itu mustahil, karena ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan bahwa di dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, dan di dalamnya ada 4 bulan suci, arba'atus syahrun hurum. Kalau kita membaca penjelasan-penjelasan hadis tentang bulan suci ini, maka dijelaskan oleh penjelasan hadis bahwa yang dimaksudkan bulan suci di dalam Islam itu yang pertama, kalau diurut dari paling awal itu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, dan terakhir bulan Zulhijjah. Itulah 4 bulan suci di dalam Islam, di dalam bilangan bulan-bulan Hijriyah. Meskipun seringkali kita saking kagumnya dengan bulan Ramadan, kita sering menyebutnya bulan suci Ramadan. Padahal kalau membaca penjelasan-penjelasan tentang Syahrul Hurum, itu ada 4. Bulan Ramadan itu masuk Syahrun Adim, Syahrun Mubarak, Syahrun Tarbiyah. Bulan Ramadan masuk bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadi bulan pembelajaran, bulan tarbiyah. Maka bercermin dari hadis tersebut, menjadi bagian yang paling utama kita mengambil hikmah di dalam memasuki bulan Ramadan. Maka hikmah Ramadan, satu di antara hikmah-hikmahnya, yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah telah tetapkan bahwa bulan Ramadan diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan kewajiban kita saum Ramadan itu yang pertama di surat Al-Baqarah 183, tetapi kemudian ditegaskan di hadis tadi, Ibtaradallahu alaikum siyamahu. Setelah di depan dijelaskan bahwa telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, diwajibkan atas kamu oleh Allah berpuasa di dalamnya, maksudnya di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan ini puasa wajib, berlaku buat seluruh orang-orang Islam yang mukmin. Maka panggilannya kepada orang-orang mukmin.
Ada yang tidak terpanggil? Ada. Kemudian yang melaksanakan berarti sesuai dengan panggilannya, meningkatkan dirinya, kriteria dirinya menjadi orang-orang mukmin karena melaksanakan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pertama adalah hikmah atau fadilah Ramadan itu meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah kita melaksanakan ketaatan kehadirat Allah seraya kita melandasi ketaatan kita dengan cahaya ilmunya Allah, karena kita berharap ridho dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya ilmu Allah karena kita berharap dan terhindar dari azab dan siksa Allah, karena kita takut kepada Allah. Maka satu di antara indikator orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu semakin mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara lain bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang imannya bersungguh-sungguh kehadirat Allah adalah sami'na wa ata'na. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu atas keimanannya. Maka apa yang datang dari Allah bisa dua kemungkinannya, dan datang dari Rasulullah. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Kedua-duanya sama, harus kita taati, baik perintah maupun larangan, baik dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita berikhtiar dengan semaksimal kemampuan kita untuk mentaatinya. Cuma berbeda perilakunya. Taat terhadap perintah ya kita melaksanakan, sementara taat kepada larangan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wujud bahwa kita ingin mengambil fadilah Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan kriteria kita sebagai orang-orang mukmin sejati, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Maka langkahnya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa kita di jalan Allah, bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dan sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Kalau tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, di dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Atas mereka Allah sediakan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan Allah ampuni atas dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan Allah sediakan rizki-rizki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas perilaku mereka. Mereka yang seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang manakala disebut asma Allah bergetar hatinya, bergetar karena rindu akan Allah, bergetar karena takut akan murka Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana, setiap dibacakan ayat-ayat Allah, kata Allah, orang-orang mukmin itu semakin bertambah keimanannya kepada Allah, semakin yakin dia kepada Allah.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal atas ikhtiar yang telah mereka lakukan. Mereka berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka bertawakal di sisi Allah untuk mendapatkan hasilnya. Apapun yang diberikan oleh Allah, sikap orang-orang yang bertawakal ketika sukses dia tidak menepuk dada, tidak congkak dan sombong, tetapi ketika dia gagal maka dia tidak pernah kemudian berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa menegakkan sholat, dan manakala dikaruniai rizki, kata Allah, mereka sebagiannya diinfakkan fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang-orang, mereka itu orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi hikmahnya dalam rangka meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi bulan tarbiyah. Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah untuk seluruh umat manusia, tidak berpandang kepada usia, dewasa, sudah sepuh, remaja, anak-anak. Ini berubah secara total, ditarbiyah oleh Allah melalui Ramadan. Yang tadinya kita pagi sarapan jam 7, jam 8, digeser masuk lebih awal, lebih pagi. Kita bisa, kita mampu. Tapi seluruh aktivitas kita, ibadah ini harus bersandarkan kepada ilmu. Maka penting untuk tarbiyah ini. Apa yang kita lakukan, jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan, karena kita tidak bersandar kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amaliyah, ibadah yang tidak disandarkan kepada ilmu, tidak ada tuntunannya, tidak ada rujukannya, maka amal tersebut tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tertarbiyah, dia mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Ketika sahur, dia mengakhirkan sahurnya, karena dia menggunakan dalil, menggunakan rujukan. Tidak sekedar masuk dini hari, tidak sahur jam 1 pagi misalnya, karena sandarannya mengakhirkan sahur itu sunnah. Fatasyahur fi syahuri barakah. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta itu minum segelas air putih, maka hendaknya kita mengikuti sunnah Rasulullah dengan bersahur. Berbukanya menyegerakan, tapi tidak mendahului, tetap mengikuti waktu. Kapan? Ya waktu azan maghrib. Jadi ketika sahur kita mengikuti azan subuh, jadi bukan pakai jadwal yang umum digunakan, ada waktu menahan itu yang kira-kira 10 menit sebelum azan subuh, boleh berhati-hati. Tapi itu tidak boleh menjadi sandaran, tidak boleh mengharamkan bahkan untuk tidak makan atau minum sebelum azan, karena sudah memasuki waktu imsak. Itulah ilmunya yang diberikan oleh Allah. Jadi kita sahur itu batasnya kapan? Batasnya kumandang azan. Kalau masih belum azan atau dalam bilangan hisab begitu, sudah memasuki waktu azan, karena khawatirnya nunggu azan nggak ada yang azan gitu ya. Nah itu juga tidak seperti itu, tetapi memasuki waktu azan subuh itulah batas kita untuk makan sahur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentu karena menjadi bulan tarbiyah, kita ditarbiyah oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, barang siapa saum di bulan Ramadan, menahan makan dan minum di siang harinya, tidak berhubungan suami istri di siang hari, karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Di malam harinya bagaimana? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa menegakkan qiyam, mengisi malam-malamnya, melaksanakan berbagai aktivitas sunnah. Nah, termasuk diantaranya adalah selain sholat isya, sholat qiyam Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengisi malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah atas keimanan dan ihtisab kepada Allah, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bagian dari keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Jadi dengan tarbiyah kita, ditarbiyah oleh Allah melalui Rasulullah, maka berbagai penjelasan kita dapatkan, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya perbuatan-perbuatan mengarah kebaikan, mengantarkan kita ke surga itu terbuka dengan sangat lapang. Sementara pintu-pintu neraka ditutup, artinya peluang untuk melaksanakan, berbuat dosa gitu ya, berbuat kemungkaran itu ditutup dengan rapat. Kalau masih menerobos berarti menerjang sesuatu yang sebetulnya peluangnya itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin wa shaimat, dengan hadirnya Ramadan tentu selain fadilah-fadilah yang sudah disebutkan, doa-doa kita menjadi doa-doa yang mustajabah. Bahkan di dalam sebuah penjelasan, naumu shaimin ibadatun, tidurnya saja dianggap atau dinilai ibadah dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang kemudian mengurangi pahala dan bahkan menghilangkan pahala saum. Tentu tidur jauh lebih baik. Tapi kalau meleknya membaca Al-Quran, meleknya belajar, anak-anak kita nih masih belajar tuh, masih masuk sekolah gitu ya, itu tentu jauh lebih manfaat, jauh lebih maslahat. Jadi Kementerian Pendidikan, Pak Prof Muti itu sekarang tidak dari awal tuh libur, ada anak-anak dibina di sekolah, ditarbiyah untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan bagaimana Ramadan. Maka kemarin di pengkajian Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah itu luar biasa, bagaimana tema tentang wasatiyah, bagaimana tentang tengahan, bagaimana tentang tawazun, itu dibahas dengan sangat baik begitu, sehingga kita punya gambaran yang jelas. Jadi tidak sekedar moderasi di Muhammadiyah, tidak sekedar, apalagi kalau masuk kepada deradikalisasi. Wasatiyah yang dimaksudkan itu justru bagaimana kita berada di posisi yang seperti yang sudah dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, menjaga jarak yang sama terhadap semua kalangan, sehingga akomodatif, sehingga kolaboratif, sehingga tumbuh perilaku-perilaku wasatiyah itu diamalkan, dan prakteknya itu sangat nyata. Muhammadiyah itu memiliki sekolah-sekolah di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Itu tidak diperuntukkan hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk seluruh anak bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang salat isya dan salat sunnah tarawih yang terakhir, fadilah Ramadan seperti dikutip tadi di dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah, di dalamnya ada satu malam, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang malam itu memiliki fadilah yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis riwayat Muslim 1910 itu menjelaskan, barang siapa mengisi malam-malam dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka atas keimanan dan ihtisab kepada Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Ini bagaimana kita menjaga agar Lailatul Qadar itu kita bertepatan dengan melaksanakan, tidak nihil dari Lailatul Qadar. Sekarang tahun ini keberkahan buat Indonesia khususnya. Awal Ramadannya sama. Kalau yang lalu bisa saling mengklaim, wah ini malam Lailatul Qadar. Karena kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu hadir di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kalau sekarang malam ganjilnya sama, karena mulainya sama. Jadi tidak ada yang mengklaim, enggak, malam Lailatul Qadar bukan malam ini, besok. Karena yang mulainya hari Sabtu akan bilang malam ini, tapi yang mulainya hari Ahad, Lailatul Qadarnya bukan malam ganjil yang dimaksud. Tapi kalau sekarang insya Allah seragam, maka malam ganjilnya sama. Tapi apakah betul itu yang dimaksudkan? Tentu yang paling aman kita jaga saja 10 malam terakhir itu, jangan sampai kita luput, kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena apa? Ganjaran pahalanya luar biasa, mendapatkan keampunan dari Allah, dan pahalanya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itu sungguh luar biasa. Itu sungguh sulit untuk dilakukan oleh seorang siapapun secara terus-menerus, tidak berhenti melakukan amaliyah soleh seperti yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Misalnya kita qiraah Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu identik atau sama dengan melakukan hal yang serupa sepanjang 1000 bulan lebih. Allahu Akbar. Ini sulit untuk kita lakukan secara pribadi kalau bukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kita sholat sunnah tarawih, kan ini sudah masuk ke malam nih, awal malam. Nah, kita sudah memasuki, alhamdulillah ini kita sudah 12 hari lewat. Tadi Ananda menyampaikan kita sudah masuk ke hari yang ke-13 nih, gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan terus Allah istiqomahkan kita mengisi malam-malam Ramadan ini dengan berbagai upaya, mau sholat sunnah, mau baca Quran, mau belajar tadarus, mau tahsin. Ketika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, itu sama dengan melaksanakan kegiatan yang serupa sepanjang 1000 bulan lebih dan tidak berhenti. Itu yang sulit. Kita bisa seminggu baca Quran, habis itu lepas, gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah kita. Tentu sampai akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kita dengan maksimal. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultan. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu khairu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.